Self harm atau menyakiti diri ini merupakan perilaku yang dilakukan untuk mendapatkan luka atau rasa sakit yang disengaja sebagai ungkapan perasaan atau ungkapan ekspresi perasaan yang tidak menyenangkan gitu. Nah, beberapa tanda stres pada remaja itu biasanya dilakukan dengan melukai diri, menyayat diri, percobaan bunuh diri, bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu. Beberapa istilah itu seringkali digunakan untuk menjelaskan tentang melukai diri. Ada yang disebut mutilasi diri, ada yang perilaku menyayat diri, ada juga yang melukai diri tanpa ada niatan untuk bunuh diri, gitu. Nah, namun yang kita akan bahas kali ini itu lebih kepada niatan untuk menyakiti diri. Jadi tidak ada niat untuk bunuh diri. Biar pembahasan kita tuh lebih kompleks ya. Jadi tidak terlalu melebar kemana-mana gitu. Kalau secara umum kan bisa jadi bahwa perilaku menyakiti diri itu karena memang ada niatan untuk bunuh diri. Tapi untuk yang sekarang kita lebih fokus pada self harm yang ingin menyakiti diri sendiri saja. Jadi tidak ada niatan untuk membunuh gitu, untuk bunuh diri maksudnya. Nah, biasanya self harm ini menjadi pilihan untuk menyalurkan rasa sakit, gitu. Dan melukai diri ini sebenarnya menjadi musuh nomor satu yang tidak kalah membahayakan baik secara fisik gitu ataupun mental, gitu. Dan biasanya ini terjadi tanpa disadari, gitu. Ini biasanya dilakukan itu memang tanpa disadari gitu, yaitu pada saat seseorang merasa down, merasa kecewa, merasa sedih, bahkan ada beberapa yang merasa kurang percaya diri atau bahkan tidak percaya diri itu melakukan self harm gitu. Nah, pelaku yang melakukan ini gitu atau melukai diri sendiri itu sebenarnya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu hanya menyebabkan pembebasan yang bersifat sementara saja gitu. Jadi itu tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Nah,
Namun bila tidak diatasi dengan benar dan cepat, tentu ini akan memiliki kecenderungan untuk mengulanginya dengan peningkatan pada frekuensi dan derajat kerusakan secara fisik yang itu bisa ditimbulkan gitu. Jadi tentu kalau misalnya ini beberapa kasus, misalnya datang kasus seperti ini, itu nggak boleh dianggap sepele juga gitu ya. Jadi ini tetap akan menjadi satu yang harus kita pikirkan sama-sama gitu, dan kita harus cari jalan keluar sama-sama bagaimana supaya mereka tidak merasa sendirian gitu. Kalau faktor yang biasa menyebabkan perilaku self harm sendiri itu nih, penelitian awal yang dilakukan oleh Wilson gitu, yang dilakukan pada tahun 2012 itu menunjukkan bahwa keinginan untuk melukai diri atau perilakunya itu berhubungan dengan beberapa variabel yang sama sebenarnya gitu. Jadi bisa jadi keinginan untuk melukai diri ini berhubungan dengan anteseden perilaku tersebut gitu. Nah, menurut Walsh itu yang tahun 2006 ya, itu ada yang disebut dengan model biopsikososial. Ini menjelaskan tentang anteseden perilaku melukai diri. Jadi ada 5 dimensi yang terdapat dalam model ini. Yang pertama itu dimensi yang meliputi hubungan konflik interpersonal. Ini lebih ke dimensi lingkungan gitu ya. Nah, ini tekanan performa, rasa frustasi, isolasi sosial, dan peristiwa-peristiwa yang biasanya itu menjadi trigger utama, trigger trauma gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada dimensi biologis gitu. Biologis yang menyatakan bahwa mungkin ini mereka yang melukai dirinya itu memiliki kelainan dalam otak gitu, sehingga mereka cenderung mencari kepuasan dengan melukai diri sendiri gitu ya. Hal ini dapat merujuk kepada kelainan pada sistem limbik gitu, yang mengatur di sistem limbik ini kan yang mengatur regulasi afektif ya, sehingga mereka seringkali mengalami disregulasi emosi gitu, atau terlepasnya hormon opioid setelah melukai diri sendiri, sehingga kehilangan sensitivitas pada rasa sakit secara fisik gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang dimensi kognitif gitu. Nah, ini pemikiran dan kepercayaan yang dapat menjadi trigger perilaku melukai diri. Jadi kayak meliputi interpretasi terhadap peristiwa yang pernah terjadi, atau pemikiran-pemikiran yang secara otomatis itu bisa menjadi trigger gitu, dan kognisi yang berhubungan dengan trauma yang mungkin pernah dialami di masa lalu gitu. Nah, kemudian yang keempat gitu. Yang keempat itu ada dimensi perilaku. Gitu. Dimensi perilaku ini merujuk pada tindakan yang dianggap menjadi trigger untuk melukai diri. Gitu. Biasanya perilaku yang menjadi trigger ini adalah hal yang biasa membuat individu itu menjadi malu dan layak mendapatkan hukuman. Gitu. Nah, biasanya dia merasa bahwa dirinya itu memang layak untuk disakitin gitu, layak untuk mendapatkan hukuman, sehingga dengan cara melukai dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang kelima itu dimensi afektif gitu. Ini meliputi kecemasan, rasa tertekan, panik, kemarahan, depresi, ada yang juga karena malu, ada yang merasa bersalah, dan mungkin benci terhadap sesuatu, entah itu dia benci sama orang lain dan dia nggak bisa melampiaskan ke orang itu, sehingga dia melukai dirinya gitu, atau bahkan justru malah benci sama dirinya sendiri gitu, sehingga hal yang paling sederhana yang dilakukan adalah menghukum dirinya gitu, atau melukai dirinya gitu. Gitu ya. Kalau prevalensinya untuk self harm sendiri itu dilakukan hampir di setiap rentang usia gitu, hampir di setiap rentang usia itu, mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak sendiri itu anak-anak remaja itu biasanya prevalensinya antara 1,5 sampai 5,6% itu di data untuk tahun 2014 ya gitu. Terus kalau untuk yang remaja itu bisa sampai 49%
gitu. Itu di data tahun 2014 juga gitu. Sementara yang dewasa awal itu sekitar 37% itu data di tahun 2015 gitu. Terus kemudian yang memang prevalensi yang paling banyak yang melakukan self harm itu malah justru di usia remaja ya, remaja dan dewasa awal gitu. Remaja dan dewasa awal dengan tingkat prevalensi bisa sampai 36-50%. Itu data di 2013 gitu. Nah, usia kemunculan self harm sendiri itu memang diketahui berada di usia awal remaja gitu. Memang di usia remaja. Itu menyebutkan 13 sampai sekitar 14 tahun itu merupakan onset pertama kali gitu seseorang melakukan self harm. Kalau tanggapan masyarakat sendiri itu biasanya ini kesalahan konsepsi yang lazim dijumpai dalam self harm itu adalah bahwa masyarakat umum menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu biasanya tuh untuk mencari perhatian gitu. Nah, padahal sementara dalam kenyataannya itu banyak pelaku self harm sendiri yang menyadari bahwa saya sadar bahwa ini tidak baik gitu, bahkan dia sadar luka-luka yang ada di tubuhnya itu malah justru harus disembunyikan gitu, supaya nggak terlihat oleh orang-orang gitu. Jadi sebenarnya kalau pandangan masyarakat itu biasanya memang malah cenderung ke situ gitu ya, bahwa ya dia lukai dirinya sendiri tuh cuma untuk nakut-nakutin aja atau untuk mencari perhatian agar nanti mereka bisa diperhatikan gitu kan gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk pelaku sendiri itu justru banyak yang malah justru nggak mau ketahuan gitu, nggak mau ketahuan kalau ternyata mereka itu melakukan percobaan untuk menyakiti dirinya sendiri gitu, dengan bahkan menyembunyikan luka-luka biasanya di tangan ya. Biasanya kan kalau self harm itu paling sering itu di sini, sayap sini gitu. Namun sebenarnya kalau mau ditilik lebih jauh lagi gitu ya, bahwa self harm sendiri itu bukan hanya sekedar melukai diri dengan cara menyayat diri gitu, atau menyayat bagian anggota tubuh gitu. Bahkan yang paling sederhana sendiri yang kadang-kadang masyarakat sendiri atau orang awam sendiri itu nggak sadar gitu. Misalnya dengan gigit kuku sampai habis kukunya gitu, atau garuk-garuk yang misalnya ada luka di bagian mana gitu, garuk sampai berdarah gitu. Nah itu kan sebenarnya juga sama ya, perilaku melukai diri sendiri gitu. Atau mungkin dengan mencabut-cabut rambut yang katanya gatel atau apa gitu tuh sampai akhirnya copot habis gitu, tanpa sadar atau udah berdarah dan apa gitu. Nah itu sebenarnya juga sama gitu. Dan yang harus dilakukan masyarakat malah justru menurut saya itu harus menjadi teman gitu, harus bertanya, harus membantu apa yang terjadi gitu, apa yang bisa kami bantu gitu. Jadi bukan malah justru punya pikiran yang negatif gitu, yang menganggap bahwa mereka itu cuma cari perhatian tuh, nanti juga akan ini sendiri. Karena pada dasarnya justru mereka itu malah justru sangat butuh pertolongan gitu. Dan yang harus dilakukan oleh orang awam menjadi tempat sampah gitu. Tempat sampah dalam artian bahwa kita itu harus mau mendengarkan keluhan mereka dan mau menjadi tempat untuk curhatan mereka gitu. Saya bahkan menyediakan satu email khusus buat mahasiswa, buat remaja, buat orang-orang yang memang butuh penyaluran untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya gitu. Dan saya benar-benar akan baca email itu gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya masih mengerjakan sesuatu malam hari, misalnya jam 1 atau jam 2 malam gitu, itu saya biasa nyempatkan untuk baca email-email mereka gitu. Dan biasanya yang ada malah justru memang orang-orang yang putus asa gitu, remaja-remaja atau mahasiswa yang putus asa, yang dia kayak ngerasa bahwa besok saya udah nggak mau hidup lagi di bumi. Biasanya mereka akan mengatakan itu gitu. Nah yang saya lakukan adalah itu otomatis pasti balas emailnya untuk menguatkan mereka supaya paling tidak mereka bisa bertahan untuk besok lagi gitu, esok lagi dan begitu terus gitu. Nah yang saya lakukan adalah cuma memberi kekuatan, memberi mereka motivasi bahwa masih ada sesuatu yang bisa kamu jadikan alasan untuk hidup lagi besok gitu. Dan aku pikir
ini bukan cuma tugas psikolog aja gitu, ini tugas kita semua gitu, bahkan bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya. Makanya kenapa setiap kali misalnya ada yang curhat melalui WhatsApp atau melalui email gitu, atau pengen bertemu, itu saya sebisa mungkin itu akan mengatur jadwal saya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka gitu, karena saya nggak mau nanti menyesal di kemudian hari pada saat ternyata saya tahu bahwa saya tidak memberikan waktu pada mereka dan akhirnya mereka memilih untuk jalan pintas, yaitu bunuh diri misalnya gitu ya. Jadi saya sih berharap gitu bahwa masyarakat juga cukup aware tentang hal ini gitu. Tugas kita semua itu bukan hanya sekedar memberi saja gitu, tapi juga malah justru yang paling penting itu adalah menerima gitu. Kita menerima kondisi orang lain, menerima diri kita dulu sebelum kita akhirnya bisa menerima orang lain gitu. Dan untuk situasi seperti ini tuh yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah kita semua tuh bisa jadi pendengar yang baik gitu, baik buat diri kita sendiri, buat lingkungan keluarga kita, atau bahkan mungkin orang lain yang kita nggak kenal.